Tanggal 30 November tahun 1957, Presiden Soekarno nyaris tewas terbunuh. Bung Karno digranat pada saat sedang menghadiri acara di sekolah anaknya di Cikini, Jakarta Pusat. Bung Karno memang luput dari maut, tetapi beberapa anak kecil, siswa di perguruan Cikini itu, menjadi korban. Darah mereka bersimbah di jas putih Bung Karno. Itu adegan yang luar biasa mengerikan. Berbeda dengan umumnya aksi kekerasan dan pembunuhan terhadap pemimpin negara di masa itu, yang nyaris menjadi rutin di mana-mana di negara lain juga. Peristiwa Cikini ini membawa dampak sangat-sangat besar. Antara lain berujung pada perang saudara terbesar di dalam sejarah Indonesia modern, yaitu PRRI Permesta. Dan PRRI Permesta itu pun dampaknya tidak berhenti setelah turun gunungnya Vences Mual, Safruddin Prawira Negara, Muhammad Natsir pada tahun 1961 itu. Tidak. Mosaik politik Indonesia dari peristiwa Cikini itu terus-menerus mewarnai seluruh garis besar perjalanan sejarah bangsa dan negara ini sampai berpuluh-puluh tahun selanjutnya, termasuk tragedi Lubang Buaya, gerakan 30 September PKI tahun 1965, kemudian mewarnai lebih 30 tahun pemerintahan Orde Baru. Mengapa dampak peristiwa Cikini itu bisa sampai sedemikian besar? Siapa sesungguhnya pelaku penggranatan terhadap Bung Karno di sekolah Cikini itu? Apa motivasi sesungguhnya dari pelaku-pelakunya? Pertanyaan-pertanyaan itu sampai sekarang itu semakin kabur, semakin sukar. Bahkan menjadi misteri pada beberapa bagiannya. Bahkan di saat itu saja, sampai beberapa puluh tahun selanjutnya, itu bahkan bagi para pelakunya sendiri sudah sangat membingungkan. Mereka bahkan tidak mampu lagi menjelaskan secara terang dan tepat apa sesungguhnya yang terjadi. Mari sekarang kita singkap semua itu. Saya akan singkapkan jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan misteri tersebut itu. Kita mulai dengan soal siapa pelaku dan dalangnya dan apa motivasinya. Pada saat itu, tudingan langsung diarahkan kepada Kolonel Zulfikly Lubis. Zulfikly Lubis itu setahun sebelumnya adalah wakil kepala staf Angkatan Darat. Nah, dia dicopot oleh kepala stafnya sendiri, yaitu Maijen Abdul Haris Nasution, dan akan dipindah menjadi Panglima Sumatera Utara menggantikan Kolonel Maludin Simbolon. Tapi karena tetap melakukan penentangan-penentangan terhadap Nasution dan rejim yang berkuasa saat itu, malah kemudian ia menjadi buronan. Nah, pada waktu itulah saat berlangsung penentangan politik sangat tajam. Di satu pihak ada Bung Karno sendiri, Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo dari Partai Nasional Indonesia yang sama partai dengan Bung Karno. Bersama mereka di kubu itu termasuk adalah Kepala Staf Angkatan Darat Nasution. Dan di lain pihak, lawan mereka itu adalah para politisi lawan dari PNI dan PKI, yaitu para pimpinan Masyumi, Partai Masyumi, seperti Master Safruddin Prawira Negara, Muhammad Natsir, Profesor Sumitro Joyadikusumo. Bahkan juga sering disebut-sebut Muhammad Hatta ada di kubu itu.
Bersama dengan mereka adalah sejumlah staf teras Markas Besar Angkatan Darat. Dan bersama juga mereka adalah hampir semua panglima daerah. Seperti Kolonel Simbolon, Sumatera Utara, ya, Ahmad Hussein di Sumatera Tengah, Barlian di Sumatera, Panglima Sumatera Selatan, Vence Sumual, Panglima Indonesia Timur. Nah, penentangan oleh para panglima daerah itu terhadap rejim trio Nasution, Ali Sastroamidjojo, dan Presiden Soekarno itu sudah tumbuh sejak Nasution mulai menggalang apa yang mereka lakukan dalam apa yang kemudian dikenal sebagai peristiwa 17 Oktober tahun 1952. Ya, kita tahu sesudah peristiwa yang didalangi oleh Nasution dan TB Simatupang itu, mereka dicopot, bahkan diberhentikan dari dinas militer gitu. Bukan saja dicopot dari jabatan, tapi kemudian Nasution diangkat lagi pada bulan-bulan akhir tahun 1955 dan dengan pangkat mayor jenderal gitu. Kemudian langkah-langkah Nasution itu dinilai sudah betul-betul mengecewakan mereka yang dulu dia sendiri yang galang, gitu kan? Nah, karena makin mereka merasa kecewa karena kali ini Nasution itu dianggap bersatu berangkulan dengan rejim yang pro PKI. Nah, puncaknya dari kerjaan mereka itu adalah antara lain Panglima Siliwangi Kolonel Alex Kawilarang menangkap Menteri Luar Negeri Ruslan Abdul Ghani atas tuduhan korupsi. Nah, tindakan Kawilarang itu didukung oleh para panglima daerah. Terutama yang paling langsung bersuara lantang adalah Panglima Indonesia Timur, Yop Warau, dan Panglima Kalimantan. Kondisi ini baik di kalangan militer maupun para politikus sipil semakin tajam, berpolarisasi, saling penentangan di mana-mana. Dan di saat itu lah lobis semakin melakukan tindakan-tindakan yang kemudian sampai dia menjadi buron gitu di hadapan rejim dan terutama oleh bahasa kita pihak dan berwajib ya gitu ya, itu Nasution. Sehingga ketika terjadi kudeta, katakanlah itu makar, gerakan makar, penggranatan terhadap Presiden Soekarno di Cikini itu, maka secara otomatis dan secara logis langsung disimpulkan bahwa ini pasti kerjaan Zulfikri Lubis. Itu kesimpulan dari semua pihak waktu itu. Tapi, ini kelompok di mana Lubis termasuk, yaitu kelompok Sumual, Simbolon, para politisi seperti Syafruddin Prawira Negara, Muhammad Nasir, itu kan mereka adalah kelompok yang justru sudah menang. Sudah menang atas kelompok Nasution melalui Munas. Itu. Tuntutan-tuntutan mereka sudah disetujui secara nasional. Jadi secara resmi sudah disetujui, tinggal direalisasi satu persatu. Sehingga secara logis juga adalah tidak mungkin mereka yang bunuh diri. Mereka udah menang, udah di depan pintu kemenangan. Masa mereka mau buyarkan? Tapi memang terjadi begitu. Langsung buyar semua itu kan. Gitu. Tapi begitu ya. Logikanya mana mungkin mereka mau melakukan itu. Karena merekalah yang sedang berada di atas angin.
sudah menang atas kelompok Nasution. Melalui Munas sudah ditetapkan secara nasional, gitu kan. Nah, jadi sore itu juga, hari Sabtu itu, 30 November itu, Vence semua langsung meminta Mayor Alwin Nurdin dan Mayor Kusno Wibowo pergi ke tempat persembunyian Lubis di Cideng. Walaupun Lubis itu buron, tapi mereka saling tahu lah berada di mana. Pergilah Alwin Nurdin diutus oleh Nasution. Dan jawaban Lubis sudah jelas. Tidak. Bukan dia. Itu. Nah. Bahkan pada 30 November itu, ya, hari kejadian peristiwa Cikini itu, Lubis sedang diundang, sudah menyetujui undangan pertemuan oleh tim perdamaian. Itu. Tim perdamaian nasional itu kita tahu dibentuk yang terkenal dengan sebutan Panitia 7, di mana di situ duduk Bung Karno, Bung Hatta, Juanda, Leimena, Sultan Hamengkubuwono, dan lain-lain gitu. Nah, panitia itu kemudian membuat satgas-satgas, antara lain adalah pelaksana itu Kolonel Moko Ginta dan Kolonel Sudirman. Nah, Moko Ginta dan Sudirman itulah yang sudah mengundang Zulfikly Lubis pada tanggal 30 November itu untuk mereka menyelesaikan semua. Dan Lubis sudah siap untuk ketemu dan udah selesai semua. Jadi sebenarnya tidak mungkin Lubis kan? Tidak mungkin, apalagi kelompok Sumual Simbolon dan semua Safrudin itu. Gitu. Nah. Bahkan kemudian ya, bahwa itu bukan Lubis pelakunya, yaitu kemudian kepada jaksa yang memeriksanya, yaitu jaksa Edi Mambu, waktu Lubis diperiksa, Lubis bilang dengan tegas begini, kalau saya yang merancang aksi itu, mana mungkin meleset? Presiden pasti mati. Bung Karno pasti sudah mati. Itu. Kolonel Zulfikly Lubis itu memang adalah raja intel. Orang-orang tahulah kerjaan dia selalu beres gitu. Itu beliau itu sangat-sangat cerdas dan cekatan, memiliki jaringan luar biasa dan bekerja selalu sempurna gitu. Itu salah satu aksi yang dia tunjukkan itu, yaitu ketika peristiwa 17 Oktober tahun 1952. Dia tidak menyetujui gerakan dari para panglima yang digalang oleh Nasution. Lubis itulah yang mengatur sehingga Bung Karno itu bisa dengan mantap mematahkan gerakan Nasution dan Simatupang itu. Bung Karno dengan yakin menolak tanpa takut, walaupun meriam-meriam sudah dibawa ke istana itu. Itu Lubis yang kerja semua. Sehingga Bung Karno berada pada posisi justru di atas angin, bukan di bawah tekanan militer gitu. Itu kerjaan Lubis dan itu rapi sekali. Nah, bayangkan itu bahwa bukan Lubis pelakunya itu membingungkan semua pihak waktu itu. Setidaknya pihak-pihak yang dituduh ya. Gitu. Bahkan sudah di tahun 1990-an, jadi udah puluhan tahun kemudian, Vence Sumual masih mengajukan pertanyaan langsung kepada Jenderal Nasution, waktu itu udah purnawirawan, gitu, tentang dalang dari aksi itu. Semua langsung tanya, itu tentu saja udah dengan pertanyaan nada dakwaan ya. Apakah bukan tidak mungkin itu didalangi oleh intel
di pihak Nasution sendiri. Itu semua langsung bertanya itu. Terhadap pertanyaan yang sudah bernada dakwaan itu, ternyata Nasution menjawab begini. Ya, saya pikir itu mungkin saja, ya. Karena saat itu Sukendro sudah sering mengambil jalan sendiri di luar kendali saya. Itu jawaban Nasution. Nah, tapi siapa pelaku penggranatan itu? Kalau kita bicara jelas, dalang itu bukan dalang pada acara itu bukan Zulkifli Lubis. Lalu siapa? Ya. Pelaku penggranatan itu yang menyambit Soekarno dengan granat itu namanya adalah Yusuf Ismail. Dia seorang guru. Dia seorang pembina pramuka. Dia tinggal di Gang Ampun, di sekitar Pasar Cikini, ya, seberang stasiun kereta api Cikini itu. Di situ dia tinggal di asrama mahasiswa asal Sumbawa. Dia memang orang Sumbawa. Nah, waktu dia pulang dari mengajar, mungkin mau makan atau apa, dia lihat ada keramaian di sekolah Cikini, di perguruan Cikini itu. Nah, ternyata Presiden Soekarno sedang berkunjung ke sekolah itu, sekolah anaknya gitu. Nah, Yusuf Ismail itu langsung mempercepat langkahnya, buru-buru pulang, ambil granat di rumahnya. Karena apa? Karena dia ini adalah aktivis Darul Islam di Jakarta yang sangat membenci PKI dan rejim penguasa pada waktu itu yang mereka nilai sudah berangkulan mesra dengan PKI. Granat itu dia dapat dulu dari Letkol Ahmad Nasuhi. Ahmad Nasuhi ini adalah sangat terkenal ketika beberapa bulan sebelumnya itu menggranat kantor pusat PKI di Jalan Keramat Raya. Yusuf Ismail ini yang guru dan pembina pramuka itu, dia bilang ke pimpinan asrama, itu Saleh Ibrahim namanya, seorang orang Sumbawa, dia sampaikan tentang niatnya. Saleh Ibrahim bilang, kau berdoa dulu lah, sembahyang sungguh-sungguh. Jangan hanya turuti niat sendiri. Yusuf Ismail kemudian melakukan semuanya, gitu, dan dia pergi. Terjadilah pelemparan granat itu, dan seterusnya, dan seterusnya. Yusuf Ismail kemudian diadili bersama Tasim, Tasrif, dan Saadon, 4 orang mereka. Yusuf Ismail dijatuhi hukuman mati. Jadi, Lubis tidak terlibat. Apakah Lubis sungguh-sungguh tidak terlibat? Begini, jauh di kemudian hari, sudah dalam masa Orde Baru ya, Bung Karno sudah lama jatuh bahkan di Nista, Nasution sudah lama berakhir karir militernya. Zulkifli Lubis bercerita bahwa pada malam setelah terjadi peristiwa itu juga, Yusuf Ismail, pelaku penggranatan itu, datang menemuinya. Pertanyaannya, mengapa Yusuf tahu rumah persembunyian tokoh intelijen itu? Mengapa seorang seperti Yusuf Ismail itu tahu Raja Intel itu bersembunyi di mana? Dan mengapa Yusuf datang ke dia seperti melapor? Atau kalau sebaliknya, Lubis mencari tahu dan dia tentu mampulah dengan jaringannya untuk suruh Yusuf itu datang menghadap. Mengapa hanya dalam beberapa jam Lubis tahu siapa pelaku itu dan di mana tempat mereka? Itu. Pertanyaan-pertanyaan ini tentu saja hanya Lubis yang tahu dan beliau sudah membawa mati. Ya. Ketika 2 mayor utusan Venja Sumual itu, Alwin Nuri dan Kusno Wibowo itu, datang dan bertanya
Ya. Begitu pula ketika jaksa Edi Mambu memeriksa Lubis, jawaban Lubis memang bisa benar ketika dia mengatakan bahwa bukan dirinya, bukan dia yang merencanakan aksi penggranatan pada hari Sabtu 30 November itu, di Cikini itu. Itu jawaban dia benar ketika ditanya itu. Tapi di latar belakang itulah kan lain. Di sebelum tanggal itu. Hari-hari di belakang peristiwa itu. Pendek kata kita harus mengatakan bahwa dengan fakta bahwa malam itu juga terjadi pertemuan antara Lubis dan pelakunya yaitu Yusuf Ismail. Siapapun yang memperkarsainya. Itu bukan tanpa kaitan. Artinya Lubis kita boleh bilang bukan dalang, apalagi pelaku. Tetapi juga bukan tanpa kaitan. Itu ya. Nah, sekarang tentang motivasi. Mengapa ada niat membunuh Bung Karno itu? Jelas seperti saya sudah singgung tadi, itu adalah pertama, Yusuf Ismail itu bagian dari Darul Islam, Tentara Islam Indonesia cabang Jakarta. Yang waktu itu mulai aktif, dipimpin oleh Kiai Hamid yang dia punya banyak nama alias, yaitu Kiai Mukti, juga kadang-kadang dipanggil Raden Muhammad. Mereka memang sangat membenci PKI. Dan mereka menuduh Bung Karno bersatu dengan PKI. Nah, motivasi lain adalah mereka sudah menjadi bagian dari gerakan menyeluruh yang saya ulaskan tadi tentang polarisasi, di mana di satu pihak ada Lubis, Nasution, Ahmad Nasuhi, Sumual dan sebagainya, dan di pihak seberang mereka adalah Kasat Jenderal Nasution, Presiden Soekarno, Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo, PKI dan sebagainya. Nah, ada dendam pribadi mereka, para pelaku ini, pemuda-pemuda Sumba ini, terhadap Bung Karno yang konon pernah menyakiti hati seorang gadis keluarga dari para pelaku itu. Jadi itu tiga sebab itu. Kaitannya, matriksnya kita tinggal itu. Tapi setidaknya itu adalah pengakuan-pengakuan oleh para pelaku itu, baik terhadap Lubis dan lain-lain, dan Lubis kemudian menyampaikan kepada Sumual dan lain-lain. Nah, sekarang tentang pertanyaan mengapa peristiwa Cikini berdampak sangat besar. Seperti saya sudah katakan tadi itu, bagaimana dia berdampak sampai meletusnya perang saudara terbesar dalam sejarah Republik Indonesia modern ini, yaitu PRRI Permesta, gitu kan? Nah, bahkan dampaknya itu masih jauh lagi selama puluhan tahun Orde Baru, mewarnai peta perhadapan antar pihak-pihak politik maupun para perwira, para jenderal gitu. Nah, inilah jadi penyebab dari dampak besar ini sudah sangat sukar dimengerti oleh generasi sekarang. Terlebih karena banyak penulisan sejarah atau kesaksian para pelaku sejarah hanya bertumpu pada satu alur saja. Bahkan hanya berdasar satu sudut pandang saja. Gitu. Nah, padahal yang melatar belakangi persoalan-persoalan yang berlangsung di sekitar peristiwa Cikini itu luar biasa luas, ya. Mengapa dia menyeret dampak sangat luas dan besar itu?
Karena memang itu berlangsung terjadi di dalam konteks yang sangat luas dan kompleks. Saya sebut aja pertama satu, ya, adalah pertarungan politik yang sangat besar dan sangat mendalam sampai mengenai ideologi dasar negara. Kita tahu sebelum dan sesudah pemilu tahun 1955 itu, pertentangan politik ideologis sudah sangat-sangat tajam. Pada November tahun 1957 itu, di sidang konstituante, itu perdebatan sudah sangat keras gitu, untuk memperjuangkan masing-masing aspirasi untuk dasar negara di dalam undang-undang yang akan dibentuk. Undang-undang dasar baru dari Republik ini, yang mencari rumusan tentang dasar negara yang baru. Gitu. Nah, bertarung di sana sampai kemudian mengerucut menjadi peradaban antara pro dan anti Pancasila di satu pihak, dan pro dan tidak menyukai ideologi dasar Islam. Gitu. Begitupun di masyarakat, pertentangan ideologi politik itu sudah menyala-nyala, gitu, sangat panas. Faktor konflik besar lainnya, ya, yang melatar belakangi semua itu adalah para perwira militer angkatan darat sudah bergolak keras, itu, baik di pusat, di markas besar angkatan darat itu sendiri, maupun dan terlebih di daerah-daerah. Para panglima itu udah bergolak semua. Kita tahu waktu itu Nasution ketika mengganti Panglima Siliwangi, Kolonel Kawilarang, diganti oleh Suprayogi. Itu penggantian itu oleh Nasution sendiri diakui sebagai penggantian paksa. Itu sampai melakukan strategi seperti hendak perang. Gitu. Disiapkan pasukan-pasukan, tapi pasukan-pasukannya itu seperti tidak langsung berawan, tapi diatur begitu rupa untuk mengamankan. Wah, itu di kalangan tentara itu sudah benar-benar bukan lagi api dalam sekam, tapi benar-benar udah menyala dan siap, gitu. Kita tahu waktu itu misalnya Jailani sudah mengerahkan pasukan RPKD dari Batu Jajar hendak menyerbu ke ibu kota Jakarta. Mereka berhenti di Kranji, karena di situ akan bergabung regimen dari Cirebon. Bersama-sama mereka akan menuju Jakarta. Gitu. Nah, sejumlah perwira terbaik di Mabes Angkatan Darat itu sudah dipecat oleh Nasution. Tapi justru mereka sendirilah itu Subowo, Alvin Nurdin, Kusnowibowo, banyak sekali itu perwira-perwira lulusan luar negeri yang terbaik lah, angkatan muda gitu. Mereka justru yang memprakarsai apa yang disebut perdamaian nasional melalui musyawarah nasional, Munas. Itu. Mereka menghubungi Perdana Menteri Juanda, lalu Juanda mengatur sama-sama sampai terwujud Munas itu. Nah, gitu. Masih tentang kemelut yang sedang memanas bernyala-nyala waktu itu. Kita tahu waktu itu di daerah-daerah sudah didirikan dewan-dewan perlawanan. Ya, di Sumatera Tengah itu Letkol Ahmad Hussein sudah mendirikan Dewan Banteng. Panglima Barlian di Sumatera Selatan sudah mendirikan Dewan Garuda. Kolonel Simbolon di Sumatera Utara sudah mendirikan Dewan Gajah. Bahkan di Makassar, Panglima Indonesia Timur Vence Sumual sudah memproklamasikan Permesta. Sudah mengumumkan SOB, darurat perang. Gitu. Jadi pergolakan daerah-daerah itu kemudian bertambah lagi. Itu dari efek pecahnya duit tunggal Soekarno-Hatta. Bung Hatta meletakkan jabatan wakil presiden. Wah, itu menimbulkan amarah yang sangat besar di daerah-daerah, apalagi Sumatera. Gitu.
Kemudian lagi faktor yang menambah kompleks sekali kemelut pada waktu itu di sekitar peristiwa Cikini itu ialah yang saya sudah singgung tadi adalah gerakan Darul Islam dari Kartosuwiryo itu di Jawa Barat mulai secara aktif dan sistematik bergerak di dalam kota Jakarta. Gitu. Situasi bertambah menyala ketika tanggal 29 November, jadi sehari sebelum peristiwa Cikini itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB menolak petisi Indonesia untuk klaim wilayah Irian Barat, Papua. Beritanya ya, karena waktu itu komunikasi belum lancar, beritanya itu baru menyebar tanggal 1, karena tanggal 30 ribut dengan, ditambah dengan keributan Cikini itu kan, semua perhatian situ. Maka tanggal 2 Desember, demonstrasi massa besar-besaran. Itu. Terjadi pemogokan massal di semua pabrik milik asing, itu mogok selama 24 jam penuh. Menteri Kehakiman Utuk Maengkom mengusir semua pekerja dan pemilik perusahaan orang Belanda. Mereka ada hampir 50.000 orang. Perusahaan-perusahaan milik Belanda itu disita. Itu. Nah, di atas situasi itulah kemudian terjadi peristiwa Cikini. Betul-betul seperti hutan kering yang sudah disirami, dihujani bensin, lalu dilempari api. Seperti itulah pelemparan granat terhadap Soekarno itu. Langsung menyala berkobar-kobar. PKI dan semua sekutunya, semua media massanya, semua jaringan militernya, para politikusnya, itu langsung memanfaatkan situasi untuk menghantam lawan-lawannya tanpa sisa. Itu. Hasil-hasil Munas yang sudah susah payah dicapai, sudah begitu menggembirakan pihak-pihak seperti Syafruddin, Simbolon, Sumual dan lain-lain itu, buyar total, batal gitu. Bahkan MUNAP, Musyawarah Nasional Pembangunan, semacam realisasi follow up dari Munas itu pembangunan oleh PKI dituding sebagai kepentingan borjuis belaka, kepentingan kapitalisme belaka, pembangunan ekonomi kapitalisme harus batal gitu. Profesor Sumitro Joyokusumo akan ditangkap. Itu. Rumah Muhammad Nasir digranat. Gitu. Begitu pula rumah Kolonel Dahlan Jambek yang sangat anti PKI digranat. Master Safruddin Parvinegara diteror. Master Burhanuddin Harahap diteror. Semua mereka para politisi-politisi besar itu diteror. Sehingga mereka semua menyingkir keluar Jakarta. Mereka berkumpul di Sumatera. Bukit Tinggi, terkenal dengan pertemuan di Sungai Dare, dan berdirilah PRRI, Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia. Perdana Menteri adalah Master Safruddin Prawira Negara, itu. Wakil Perdana Menteri adalah Kolonel Yofwaro, Panglima Besar Angkatan Perang Revolusioner Mayor Jenderal Alex Kawilarang, Kepala Staf Angkatan Darat Brigadir Jenderal Vence Sumual, dan seterusnya. Mereka melakukan ultimatum terhadap pemerintah pusat, maka berkobarlah perang saudara yang terbesar dalam sejarah Indonesia modern. Dan petah politik itu berlangsung terus mewarnai sejarah nasional Indonesia sampai berpuluh tahun kemudian.